Ya, ketika perkebunan kelapa sawit melakukan pembukaan lahan, bahwa ada terjadi perubahan tutupan lahan di atas di kawasan hutan tersebut. Misalkan dari hutan sekunder atau hutan primer atau rawa sekunder menjadi tidak berhutan. Setiap izin perkebunan kelapa sawit seharusnya mereka memiliki IPK dan harus membayar ganti rugi nilai tegakan serta PSDH atau Provisi Sumber Daya Hutan dan dana reboisasi. Hal ini mungkin sangat sulit untuk dilakukan dikarenakan pada tahap awal pembukaan lahan atau izin perkebunan kelapa sawit, mereka rata-rata tidak memiliki izin pemanfaatan kayu. Sehingga melalui studi ini kita coba memperhitungkan bahwa sebenarnya walaupun perkebunan kelapa sawit itu sudah eksis atau sudah terjadi pembukaan lahan, sebenarnya masih dapat diperhitungkan berapa sih potensi tegakan yang ada dalam kawasan tersebut sebelum terjadi pembukaan lahan atau perubahan kawasan hutan itu dilakukan. Profesi sumber daya hutan dan dana reboisasi itu adalah nilai tegakan kayu dan nilai intrinsikik dalam suatu kawasan hutan yang kemudian harus dibayarkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam hal ini apabila melakukan land clearing atau membuka lahan kawasan perkebunannya di dalam kawasan hutan tersebut. Dalam hal ini kami melakukan riset atau investigasi di dalam kawasan hutan berstatus hutan produksi. Saya menganalisa tumpang tindih kawasan hutan berdasarkan SK nomor 733 di Kalbar dengan peta konsesi perkebunan sawit yang kami miliki. Nah, dari berdasarkan analisis itu kita identifikasi di mana sih lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang terindikasi tumpang tindih begitu. Nah, untuk di Desa Semoncol ini, kebetulan kemarin kita lihat tutupan lahannya itu sudah berubah dari hutan rawa sekunder, kemudian berubah menjadi sawit begitu. Nah, oleh karena itulah dasarnya kita memilih Desa Semoncol itu untuk dijadikan lokasi penelitian kita. Dari situasi itu, kita mengkomparasi citra satelit tahun sebelumnya dengan tahun 2020. Jadi sebelum terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non hutan, itu kita komparasi dan kita hitung berapa luasannya. Nah, diketahuilah itu luasannya di daerah itu. Jadi teman-teman ingin mengetahui, ingin menghitung sejauh mana sih kerugian negara yang diakibatkan dari tidak adanya IPK atau PSDH dan DR ini. Nah, itu data dasarnya itu berangkat dari spasial dulu. Nah, jadi tugasnya kawan-kawan pemetaan itu, kawan-kawan sebisa mungkin untuk menyiapkan informasi dasar itu dulu untuk menyokong atau mendukung kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang lainnya ini tadi. Jadi saling bersinergi. Peran saya di sini sebagai peneliti, tapi lebih spesifiknya di bagian legal atau membantu di dalam analisis kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penelitian atau investigasi yang sedang dikerjakan. Adapun tahapan-tahapan di dalam proses investigasi atau penelitian ini
pertama tentu kita harus mengidentifikasi dulu kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hal yang kita teliti begitu. Mulai misalnya dari kebijakan terkait dengan kehutanan dan kebijakan-kebijakan turunannya di dalam penelitian atau isu yang sedang kita angkat tersebut. Kemudian kesulitan di dalam proses penelitian tentu kita hadapi, seperti misalnya di dalam hal kebijakan, peraturan perundang-undangan mengalami sebuah perubahan-perubahan yang juga harus kita sesuaikan begitu dengan penelitian yang kita kerjakan. Karena kebijakan-kebijakan terkini, kebijakan-kebijakan terbaru juga harus kita sesuaikan dengan penelitian-penelitian yang sedang dikerjakan agar penelitian yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang baik. Kalau untuk tumpang tindih perizinan dengan kawasan hutan itu ya itu memang terjadi di Kalbar, memang ada banyak sekali itu. Dan tapi kalau untuk spesifik yang di Desa Semoncol ini dari perizinan sawit kemudian tiba-tiba perizinannya tiba-tiba dicabut, kemudian di situ berubah jadi perkebunan lain. Contohnya kemarin itu berubah jadi perkebunan ubi. Kalau pengalamanku pribadi baru pertama itu menemukan yang seperti itu. Provisi sumber daya hutan PSDH dan dana reboisasi DR itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara bukan pajak. Artinya jika kemudian dana-dana itu masuk ke negara melalui pos penerimaan negara bukan pajak, dana itu kemudian akan kembali lagi ke masyarakat melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan diimplementasikan ke pembangunan baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan segala macam. Jadi penting sekali bagaimana pemerintah itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya pemasukan negara dari bukan pajak di sektor PSDH DR ini. Kami tidak menjustifikasi bahwa dengan adanya pembukaan lahan atau land clearing di suatu kawasan hutan itu menjadi satu-satunya alasan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun setidaknya hal tersebut berkontribusi terhadap kondisi itu. Misalnya saja di Kabupaten Sanggau, menurut perhitungan kami, sejak 10 tahun belakangan Kabupaten Sanggau sendiri kerap terjadi banjir dan tanah longsor. Kerugian negara bukan hanya dalam bentuk materi, dari kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap lingkungan, ekonomi, bahkan sosial. Berdasarkan hasil studi ini, sebenarnya kami ini ingin mengajak masyarakat melakukan monitoring terhadap aktivitas-aktivitas perkebunan kelapa sawit.
riset ini atau investigasi ini menurut kami menjadi penting untuk disampaikan ke publik atau masyarakat luas untuk memberi kepahaman terhadap masyarakat atau penyadartahuan masyarakat terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan baik di dalam konsesi maupun di luar konsesinya tersebut. Kami mencoba mengklarifikasi, melakukan konfirmasi kepada pemerintah Kabupaten Sanggau, dan ternyata izin usaha perkebunan PT MSK itu ternyata sudah dicabut sejak tahun 2009. Tapi pada praktiknya di lapangan, aktivitas penebangan kayu yang termasuk di dalam hutan produksi itu masih terjadi. Dan juga masyarakat setempat pada khususnya itu tidak tahu bahwa ternyata izin perusahaan sudah dicabut. Mereka masih beranggapan aktivitas penebangan dan perambahan hutan yang dilakukan, yang dianggap pembukaan lahan itu adalah yang melakukan PT MSKA sampai sekarang.